Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nadia Agnisitki dengan NIM 22016132 dari kelompok 7. Kasus yang pertama mengenai berita aturan pengeras suara pada tua masjid dan musola menurut Menteri Agama Yakut Khalil. Pada kasus ini, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mengeluarkan aturan soal pengeras suara di masjid dan musola. Suara toa di masjid dan musola diatur dengan maksimal 100 desibel. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas usai menggelar pertemuan dengan tokoh agama seprovinsi Riau di Gedung Serendit, Provinsi Riau, Jalan Gajah Mada, Kota Pekanbaru. Yakut menjelaskan bahwa pengaturan itu dilakukan dengan tujuan membuat masyarakat harmonis dan meningkatkan manfaat daripada ketidakmanfaatan. Selain itu, aturan itu juga dilakukan agar tidak ada yang merasa terganggu dan agar niat pengguna speaker sebagai sarana syiar agama tetap bisa dilakukan. Sekian dari saya. Selanjutnya, untuk laporan hasil analisis kasus pertama akan dibacakan oleh rekan saya Revi Hafizah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Hafizah dengan NIM 22016143 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Nadia, yaitu tentang hubungan falsafah Pancasila dengan pengeras toa masjid. Falsafah Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu dasar Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber kehidupan, kekuatan, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, penggunaan pengeras suara azan dapat dikaitkan dengan nilai ini karena merupakan panggilan umat Islam untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun demikian, dalam penggunaan pengeras suara azan, perlu juga memperhatikan nilai-nilai lain yang terkandung dalam Pancasila, seperti nilai-nilai musyawarah dan mufakat, dan nilai-nilai keadilan sosial dan keadilan sosial. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk berdialog dan mencari kesepakatan bersama terkait penggunaan pengeras suara azan agar tidak mengganggu hak-hak dan kepentingan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, sosialisasi yang masif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan memperhatikan hak-hak yang berbeda. Selanjutnya, kasus yang kedua akan dilanjutkan oleh saudara Hasna. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Fitri dengan NIM 22016110 akan membacakan kasus kedua, yaitu KKB bunuh 8 petugas perbaikan BTS di distrik Boyga. Mereka dibunuh secara sadis saat melakukan perbaikan Tower Base Transceiver Station 3 Telkomsel di distrik Boyga, Kabupaten Puncak. Penyerangan yang dilakukan oleh KKB terhadap karyawan Paring Timur Telematika terjadi pada Rabu 2 Maret 2022 di Tower Transceiver Station 3 Telkomsel CO 53M 756085958527 di wilayah distrik Boyga, Kabupaten Puncak. Namun diketahui hari ini, kata Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2022 Kombes Ahmad Mustafa Kamal, seperti dikutip kantor berita politik RMOL Kamis 3 Maret. Ia menerangkan ihwal kejadian ini diketahui oleh salah satu karyawan PPT menghubungi aparat via telepon. Kamal menjelaskan dari keterangan saksi NS bahwa saat penyerangan terjadi, KKB dirinya tidak berada di camp. Saat kembali, dia melihat rekan-rekannya sudah meninggal dunia. Melihat rekan-rekannya sudah tidak bernyawa sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur, saksi meminta bantuan penyelamatan melalui CCTV Tower BTS 3. Kemudian pukul 4 waktu Indonesia Timur baru termonitor di CCTV pusat PTT di Jakarta, jelas Kamal. Dari penyerangan tersebut, 8 orang dilaporkan meninggal dunia dan 1 orang selamat. Adapun korban yang meninggal, ungkap Kamal, berinisial B, R, BN, BT, J,
E, S, dan PD, sedangkan satu korban selamat berinisial NS. Saat ini para korban masih berada di TKP Tower Base Trans Cyber Station 3 Telkomsel dan belum dilakukan evakuasi dikarenakan tergendala cuaca, karena untuk sampai di TKP hanya bisa melalui jalur udara. Pihak perusahaan PT Palapa Timur Telematika sudah mengevakuasi karyawan yang berada di BTS 4, sedangkan untuk di BTS 3 belum bisa dilakukan karena terkendala cuaca, ungkap Kamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Kurniawanti dengan NIM 22016101. Saya akan membacakan tentang analisa masalah dalam teori filsafat Pancasila. Ditinjau dari teori Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia mengenai kasus berulah lagi KKB bunuh 8 pekerja tower BTS. Ini merupakan kasus pembunuhan yang sangat mengerikan di sepanjang tahun 2022. Bagaimana tidak, pembunuhan ini dilakukan secara brutal dengan menghabisi 8 pekerja tower BTS di distrik Boga. Pertama, bahwa kasus pembunuhan tersebut termasuk melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ini menjelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang menekankan nilai-nilai moral dan keagamaan, dan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal budi dan tidak mempunyai hak untuk menyabut nyawa seseorang. Dan dalam sila ini juga dijelaskan bahwa manusia sebagai umat beragama tidak diajarkan untuk membunuh sesama manusia, melainkan untuk hidup rukun antar umat manusia dan saling mengasihi, menghargai satu dengan yang lain, serta saling bertoleransi bagi setiap umat beragama. Kedua, kasus pembunuhan tersebut juga melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai umat manusia tidak diajarkan menyakiti atau bahkan membunuh sesama kita. Dan sila ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia yang diciptakan Tuhan yang Maha Esa harus memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban dan manusia sebagai insan yang berakal budi dan menghargai hak asasi setiap individu. Lain halnya dengan sikap pelaku pembunuhan 8 pekerja tower BTS di distrik Boga yang sama sekali tidak mencerminkan sikap pada sila kedua Pancasila. Dalam kasus ini sangat jelas melanggar sila yang kedua karena pelaku telah membunuh 8 pekerja yang tidak memiliki rasa keadilan bagi korban pembunuhnya, yang telah tega menghabisi nyawa 8 pekerja tersebut. Sungguh hal yang sangat memprihatinkan dewasa ini. Seharusnya kita sebagai umat manusia harus saling menyayangi, mengasihi, dan saling perhatian satu dengan yang lain dan mempunyai sikap toleransi bagi setiap umat manusia. Ketiga, dalam kasus pembunuhan berulah lagi KKB membunuh 8 pekerja tower BTS juga melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini pun sudah dijelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menekankan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hubungan mengenai kasus pembunuhan tersebut adalah pelaku telah melanggar nilai-nilai keadilan karena pelaku telah tega menghabisi 8 pekerja tersebut secara brutal dan tidak punya sikap adil bagi mereka yang korban yang telah dibunuh. Dan untuk pembelajaran bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai sikap yang peduli, mengasihi, menghargai, menjaga toleransi, serta mentaati peraturan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia agar kejadian ini tidak terulang lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilana Vita Delisna dengan NIM 22027144 dari Prodi Desain Komunikasi Visual akan membacakan materi Filsafat Pancasila menjadi solusi praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar filsafat kenegaraan Indonesia sekaligus filsafat hidup bangsa. Pancasila memuat nilai kearifan lokal yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak lama. Itulah sebabnya Insinyur Soekarno tidak mau disebut sebagai pencipta Pancasila. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai filsafat Pancasila, penting untuk mengetahui lebih dulu apa itu filsafat. Filsafat bisa diartikan sebagai pandangan hidup seseorang atau kelompok yang merupakan konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan. Sedangkan sistem adalah suatu kesatuan
bagian-bagian, saling berhubungan, saling ketergantungan, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila yang lainnya, sehingga membentuk satu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Karakteristik sistem filsafat Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarki. 2. Tiap Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Yang ketiga, di antara sila-sila Pancasila ada hubungan yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Digambarkan sebagai berikut. Contohnya, yang pertama yaitu sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Begitu juga dengan sila kedua diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila 1, serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Begitupun dengan sila-sila selanjutnya hingga sila kelima. Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu yang pertama bersifat koheren, yaitu berhubungan satu sama lain dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Yang kedua bersifat menyeluruh. Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Yang ketiga bersifat mendasar. Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat yaitu bersifat spekulatif. Pancasila sebagai dasar negara pada mulanya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI dan PPKI.